Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi Sunan Ampel, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah agar pembelajaran kita hari ini Allah berikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 bahasan yang akan kita pelajari, yaitu biografi, perjuangan dakwah, cara dakwah, dan nilai-nilai keteladanan. Namun pada pertemuan kita hari ini, kita hanya membatasi 2, yaitu biografi dan perjuangan dakwah dari Sunan Ampel. Pada biografi Sunan Ampel, nama kecil beliau adalah Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah. Beliau dilahirkan pada 1401 Masehi yang berada di Campa. Nama lain dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Nasab Sunan Ampel sampai kepada Rasulullah SAW dengan urutan Sunan Ampel bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Jalaluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Asmad Khan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Syahim Mirdad bin Ali Khalid Qasim bin Alwi bin Muhammad Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. Ampel dikaruniai 7 orang putra-putri. Dengan istri pertamanya Dewi Karimah dikaruniai 2 orang, yaitu Dewi Murtasih dan juga Dewi Murtasimah. Sedangkan dari istri keduanya, yaitu Dewi Chandrawati, dikaruniai oleh 5 orang anak, yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofiah, Raden Maulana Makdum, atau dikenal dengan sebutan Sunan Bonang, serta Syarifuddin atau Raden Qasim yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Derajat atau kadang disebut juga sebagai Sunan Sedayu. Ibunda dari Sunan Ampel bernama Dewi Chandrawulan. Sebutan Sunan Ampel merupakan gelar kewalian dan nama Ampel atau Ampel Denta dinisbatkan kepada tempat tinggalnya, sebuah tempat yang berada di Surabaya. Sunan Ampel sendiri wafat pada tahun 1478 dan dimakamkan di sebelah Masjid Ampel. Sunan Ampel di sini dikenal sebagai seorang yang berilmu tinggi dan alim, sangat terpelajar dan mendapat pendidikan agama Islam yang mendalam, sehingga memiliki akhlak mulia, suka menolong dengan kepedulian tinggi terhadap masalah sosial. Lalu, bagaimana perjuangan dakwah dari Sunan Ampel? Yang pertama, menurut penuturan Babat Gresik, daerah Ampel merupakan daerah yang berair dan melumpur, namun setelah kedatangan Sunan Ampel berubah menjadi daerah yang makmur. Dan kemudian menjadikan daerah Ampel ini sebagai pusat dakwah Islam, sehingga Raden Rahmat digelari Sunan Ampel. Sunan Ampel juga mendirikan sebuah langgar atau musola untuk melaksanakan sholat berjamaah dan menyampaikan ajaran agama Islam. Karena pengikutnya semakin lama semakin banyak, langgar tersebut kemudian diperbesar sehingga menjadi sebuah masjid. Masjid tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tapi juga untuk digunakan untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Menurut Babat Diponegoro, Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan kerabat keraton Majapahit, karena Raden Patah, putra Prabu Brawijaya V menjadi murid Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah perancang berdirinya kerajaan Islam Demak dan menobatkan Raden Patah sebagai sultan pertama di kerajaan tersebut. Kemudian dilanjutkan mendirikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479 Masehi bersama wali-wali lainnya.
Ketinggian ilmu dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan membuatnya diangkat sebagai mufti atau pemuka agama Islam setanah Jawa. Peran Sunan Ampel sangat penting dalam perkembangan Islam pada masa itu. Wallahu a'lam.